Hai kawan, selamat datang kembali di Film Adrenalin, tempatnya film yang mendebarkan. Pripun kabarewan, sehat dong? Wes, Maman doain kalian sehat terus dah ya, lancar rezekinya dan diperbanyak pasangannya. Loh. Oke deh, kali ini Maman mau nyeritain sebuah film berjudul Haywire yang rilis tahun 2011 lalu nih Wan. Film ini menceritakan tentang seorang agen rahasia pemerintahan yang bahenoy, yang tentunya kamu suka Wan. Mbak-mbak agen pemerintah ini awalnya sukses melakukan misinya. Akan tetapi Wan, ia harus dikhianati oleh rekannya sendiri. Dan oleh karena itu, ia tak lagi mempercayai siapapun dan harus bertahan dari kecaman teror terhadap dirinya. Ia pun kini harus menelisik alasan mengapa ia menjadi target untuk disingkirkan. Tanpa berlama-lama, miringkan HP dan lemparkan kenangan bersama mantan karena film Adrenalin dimulai. Seorang gadis desa yang bernama Mallory tengah masuk ke dalam sebuah kafe untuk menunggu temannya yang bernama Aaron. Di mana Aaron diperintah atasan mereka untuk menjemput Mallory. Akan tetapi, Mallory nggak mau masuk ke dalam mobil karena ia ingin bertemu bosnya secara langsung, Wan. Hingga tiba-tiba, ternyata Wan, Aaron tak sebanding dengan Mallory yang wajahnya mirip banget sama pemain MMO bernama Gina Carano. Which one? No, passenger side. Give me your keys. Mallory melarikan diri dari kafe dengan seorang laki-laki bernama Scott yang membantunya melawan Aaron. Scott diajak Mallory melarikan diri untuk dimintai tolong mengobati lengan Mallory dan juga akan diberitahu informasi penting. Scott jadi bingung dan menanyakan mengapa dan apa sebenarnya yang terjadi kepada Mallory. Mallory menjelaskan bahwa ia dan Aaron adalah agen rahasia pemerintah yang ditugaskan menjalani misi-misi khusus, di mana mereka bekerja dalam satu perusahaan kontraktor sebagai kedoknya. Mallory dan Aaron juga pernah menjalani misi bersama di Barcelona. Mallory lalu menceritakan sebuah kisah di mana ia dan Aaron dalam satu tim yang mungkin itu adalah kunci tentang apa yang menimpanya barusan. Seminggu sebelumnya, agen CIA bernama Koblenz dan Rodrigo mendatangi atasan Mallory bernama Kenneth. Mereka berdua menawarkan misi penyelamatan pria Tiongkok bernama Jiang dan meminta agar Mallory bisa ikut di misi itu. Awalnya, Kenneth menolaknya, namun Koblenz menjelaskan bahwa misi itu diberikan kepada perusahaan mereka karena adanya Mallory, sosok yang terlatih dan cerdas. Dengan alasan ituan, akhirnya Kenneth pun setuju. 4 agen dikerahkan untuk misi penyelamatan itu. Mereka adalah Aaron, Jamie, Victor, dan tentunya Mallory yang gemoy banget. Pertama-tama mereka memantau keadaan lokasi penyanderaan, di mana salah satu dari seorang pelaku keluar di jam yang sama setiap harinya. Mallory juga sudah mengganjal pintu keluar apartemen tempat Jiang disandra. Mereka melakukan penyelamatan saat salah satu pelaku keluar di jam biasanya. Mereka bertiga menyergap masuk, sedangkan Aaron berjaga di dalam mobil. Dan setelah menghabisi semua penyandra di dalam, mereka membawa lari Jiang. Saat akan keluar, mereka bertemu salah satu penyandra yang keluar dan terjadilah adu tembak. Mallory berhasil mengejar orang ituan dan bisa men-smackdown-nya hingga teler. Setelah misi itu, Aaron bertanya mengenai keputusan Mallory yang akan resign dari perusahaan mereka. Mbak Mallory mengiyakan hal itu dan berkata ini adalah misi terakhirnya. Ia tak ingin ketergantungan dengan perusahaan milik Kenneth tersebut, sedangkan Aaron masih ingin di sana. Mereka berdua ternyata sepasang kekasih, Wan. Dan untuk salam perpisahan, mereka melakukan
Ya seperti biasa lawan. Keesokan hari, Mallory sudah berada di tempat tinggal baru di San Diego. Tiba-tiba datanglah Kenneth untuk memberi sebuah misi baru. Di mana seorang klien bernama Paul yang merupakan secret agent MI6 dari Inggris ingin Mallory membantu misinya. Ia ingin Mallory mendekati seseorang bernama Studer untuk mendapatkan informasi penting darinya. Kenneth berjanji bahwa itu adalah misi terakhir dan yang paling akhir untuk Mallory. Mallory nantinya ditugaskan untuk berpura-pura sebagai pasangan Paul, di mana ia diberi bros agar Paul mengenali Mallory sebagai komplotannya, Wan. Awalnya sih Mallory menolak, tapi karena rayuan Kenneth yang maut, Mallory yang gemoy akhirnya ngejawab, "Oke deh Om, Acu mau." Mallory dan Paul akhirnya bertemu dan mereka berdua menuju ke hotel. Hotel, Wan, hotel. Tapi jangan salah, Wan, mereka bertindak profesional di dalam kamar. Saat Paul mandi, Mallory diam-diam memasang pelacak di HP-nya si Paul. Sekedar jaga-jaga, Wan, siapa tahu si Paul gak bisa dipercaya. Dan saat giliran Mallory mandi, si Paul mengodol-odol tasnya Mallory untuk mencari bros yang ia kasih, Wan. Sedangkan mereka berdua sama-sama menaruh pistol di bawah kasur dan pergi menemui targetnya yaitu Studer. Sambil menunggu Studer, mereka berdua ngobrol sebentar, Wan. Si Paul ternyata nggak ngasih tahu keluarganya tentang pekerjaannya itu. Berbeda dengan Mallory yang memberitahu semua rahasianya kepada ayahnya. Mereka kemudian bertemu seorang berjenggot yang itu adalah Studer. Studer yang sudah mengenal Paul mengajaknya bermain ski di Swiss dan bersenang-senang di sana. Setelah Studer pergi, mereka berdua berbagi tugas. Si Paul ngikutin Studer, sedangkan Mallory ngikutin seseorang yang misterius berjenggot tipis yang tadi sempat menatap tajam ke arah Mallory. Ternyata setelah diuntit, orang itu gak berbahaya, Wan. Mallory lalu nyari keberadaan si Paul dengan pelacak yang dia pasang. Anehnya, Wan, Paul pergi dari gedung utama yang membuat Mbak Mallory ini penasaran. Dia lalu pergi ngintipin Om Paul dari jendela. Dan benar saja, ternyata Studer dan Paul bukanlah musuh. Mallory kemudian mengikuti Paul yang masuk ke dalam gudang. Akan tetapi, Paul sudah gak ada di sana, Wan. Mallory kemudian menemukan sesuatu yang mengejutkan. Mallory menemukan Jiang yang sudah tak bernyawa dengan bros milik Mallory di genggamannya. Mallory pun sadar jika ia telah dijebak. Ternyata Kenneth, Studer, dan Paul telah berkomplot untuk memfitnah Mallory. Yang gak Mallory ngerti, Wan, mengapa dirinya yang dijebak dan mengapa pula Jiang harus dihabisi. Paul kemudian menelpon Mallory untuk menanyakan keberadaan partnernya itu. Paul lalu mengajak Mallory kembali ke hotel untuk membicarakan misi mereka. Dan tiba-tiba, Wan, saat akan pergi, Mallory mencoba menghubungi nomor yang miss call ke HP-nya si Paul. Saat diangkat, ternyata itu nomornya si Kenneth yang langsung bertanya, "Apakah kau sudah membunuh Mallory, Paul?" Mendengar itu, Wan, Mallory syok dan menutup teleponnya. Mallory kemudian menelpon ayahnya karena tak ada lagi yang bisa dipercaya selain ayahnya. Ia berencana pulang, namun di tengah perjalanan, ia tahu jika telah dibuntuti oleh seseorang. Mallory akhirnya kabur dan alhamdulillahnya, Wan, ia berhasil tak terkejar orang misterius itu. Mallory kemudian membeli sebuah HP baru agar nggak terlacak. Namun sayangnya, Kenneth telah menaruh alat pelacak di dalam tas Mallory. Sehingga saat ini polisilah yang mengejar Mallory. Mallory akhirnya berhasil kabur dari kejaran polisi dengan mengelabui menggunakan baju yang berbeda.
Mallory lalu menelpon Rodrigo untuk mengkonfirmasi apakah Rodrigo atau Kenneth yang terlibat dalam penjebakan Mallory. Rodrigo nggak ngejawab, terus matiin langsung teleponnya itu. Koblenz lalu menelpon Mallory karena ia merasa janggal dengan pembunuhan Jiang. Ia mempunyai kecurigaan terhadap Kenneth dan akan membantu Mallory untuk mempertemukannya empat mata dengan Kenneth. Itulah sebabnya Kenneth datang ke kafe itu. Namun sayangnya dia nggak datang sendiri, Wan. Malah menyuruh Aaron buat ngebunuh Mallory. Mallory menyuruh Scott menghafal semua kejadian yang ia ceritakan tadi dan juga semua nama yang dia sebutkan agar nantinya Scott bisa melaporkan semua itu kepada Koblenz. Di tengah perjalanan ada sebuah operasi dadakan. Mallory dan Scott kabur dan nggak sengaja ngedabrak seekor rusa sehingga mereka tertangkap, Wan. Whoops, more Leos. Law enforcement officers. You are a great driver. Para sheriff diberi perintah untuk membawa Mallory menghadap agen-agen federal. Namun Mallory sadar jika itu adalah anak buah Kenneth. Dia lalu memperingatkan para sheriff agar nggak menuruti perintah agen federal karena itu adalah sebuah jebakan. Akan tetapi, para sheriff ini masih kenceng aja dengan perintah tersebut. Alhasil, sesampainya di tempat, mereka ditembaki oleh anak buah Kenneth dengan tujuan menghabisi Mallory, Wan. Dan setelah bisa ngebuka borgolnya, Mallory berhasil menembaki balik dan kabur bersama Scott. Just keep your head down a few more minutes and you did great. You're gonna be fine. Singkat cerita, Mallory akhirnya sampai di rumah ayahnya dan berencana menjebak Kenneth di sana. Di sisi lain, Koblenz membujuk Kenneth untuk pergi ke rumah ayah Mallory. Menurut Koblenz, Mallory sangat berbahaya karena telah menghabisi seseorang dan 4 polisi. Karena sudah kena gendam, Kenneth akhirnya setuju untuk mendatangi ayah Mallory. Sementara Mallory ingin ayahnya menelpon Aaron dan menanyakan tentang misi di Barcelona. Tujuannya adalah agar Aaron bisa sadar dan membantu Mallory ngelawan Kenneth balik. Namun ayah Mallory ingin mereka berdua kabur dan menghilang saja. Oh, tidak bisa ya. Aku akan mengungkap alasan mengapa ini semua terjadi pada diriku ini. Begitulah ungkap Mallory. Saat Kenneth datang, Mallory telah siap dengan alat penyadapnya. Kenneth cerita ke ayah Mallory jika anaknya itu sudah membunuh seseorang yang bernama Paul dengan kejam dan ia juga telah membasmi 4 polisi dengan brutal. Akan tetapi, ayah Mallory yang sudah tahu kebenarannya hanya pura-pura budak aja, Wan. Nah, saat ada kesempatan, ayah Mallory menanyakan tentang misi di Barcelona. Semuanya yang Mallory lakukan mungkin ada hubungannya dengan Barcelona. Setelah itu, Mallory menelpon dan menanyakan mengapa ia dijebak oleh Kenneth dan Studer. Dari telepon itu, Mallory akhirnya bisa terlacak yang posisinya ada di rumah ayahnya itu. Aaron yang terpengaruh dengan omongan ayah Mallory turut mempertanyakan tentang misi di Barcelona. Tapi Wan, Kenneth yang lidahnya tak bertulang meyakinkan Aaron bahwa tak ada yang salah dengan misi di sana. Tiba-tiba aja listrik dari PLN dimatikan oleh Mallory. Dan foto tentang kematian Jiang dikirimkannya ke HP-nya Aaron. Karena foto itu, Aaron akhirnya mengerti mengapa Jiang dibawa kabur. Bukannya untuk diselamatin, tapi memang sudah diincar untuk dihabisi. Nah, karena udah ngerasa terpojok, Kenneth akhirnya menembak Aaron. Dan karena suara tembakan itulah Mallory mengejar Kenneth, tapi sayangnya Kenneth sudah menghilang, Wan. Aaron yang sudah setengah hidup akhirnya menyesal nggak mempercayai Mallory. Dan sayangnya dia nggak bisa diselamatin lagi. Keesokan hari, Mallory pergi menemui Koblenz meskipun dia sedikit curiga dengannya. Namun faktanya, Koblenz gak ikut dengan komplotan Kenneth. Koblenz juga ngasih tahu lokasi terkini dari Kenneth supaya Mallory bisa mendapat informasi tentang dalang sebenarnya. Setelah mengantongi alamat Kenneth, Mallory menunggu waktu yang tepat di mana Kenneth sedang sendirian aja. Dan Mallory mengajaknya ber-MMA ria di pantai. Saat akan kabur, kakinya si Kenneth nyangkut di batu karang yang tegar berdiri namun sudah terbelah dua, Wan. Mallory lalu menanyakan mengapa Jiang dibunuh dan dirinya dijebak. Kenneth lalu ngasih tahu faktanya kalau Studer dan Rodrigo lah dalang dibalik semua itu.
Jiang dihabisi karena dia yang sebagai jurnalis mengetahui semua rahasia Studer dan kejahatan apa yang telah Studer lakukan. Untuk itu, Studer meminta tolong Rodrigo untuk menanganinya. Rodrigo mempunyai skenario yang seolah-olah menyelamatkan Jiang. Akan tetapi, sebenarnya Jiang dibawa kepada Studer untuk dihabisi sendiri. Untuk mengelabui hal itu, Rodrigo meminta bantuan Kenneth agar Mallory lah yang jadi tersangka dengan cara menaruh bros miliknya di tangan Jiang. Setelah itu, Kenneth meminta bantuan Paul untuk menghabisi Mallory. Karena lambat laun Mallory pasti menyadari tentang keanehan misi di Barcelona. Dia dijadikan tumbal oleh Kenneth karena Mallory sendiri akan keluar dari perusahaan. Mendengar itu, Mallory langsung aja ninggalin Kenneth bersama batu karang yang tegar agar dia tenggelam bersama kenangan mantan, Wan. Di lain tempat, Rodrigo yang tengah bersenang-senang bersama istri baru di rumah barunya, tiba-tiba lupa, tinggal Studer yang belum dihabisi, Wan. Oke lah, Wan, kalau kalian pengen film tegang-tegangan untuk diulas, langsung aja tulis di kolom komentar ya, Wan. Maman mau istirahat dulu nih. Akhir kata, Mbak Gina main MMA, Mimin mau dadah. Walah yo, gini amat bikin pantun.